Saya dan buku. Membaca buku buat saya bukan untuk kelihatan pintar, apalagi untuk minterin orang. Tapi ini lebih pada agar dalam kehidupan saya sehari-hari menjadi lebih baik lagi. Apa yang saya lakukan dengan buku? Saya mulai membaca dengan rajin pada tahun 1975 ketika tangan saya diamputasi. Jadi saat itulah Bapak mengenalkan saya pada buku secara intens. Kenapa? Agar saya tidak minder. Kata Bapak, baca buku. Jika kamu membaca buku, maka kamu akan lupa bahwa kamu memiliki kekurangan. Nah, saat itu usia saya 12 tahun. Jadi proses membaca saya di usia kelas 5 SD terus tiap hari apa saja saya baca. Memang lebih menjurus ke pengetahuan umum, humaniora, filsafat, sastra, sejarah, geografi. Hingga saya kuliah di Universitas Padjadjaran, Fakultas Sastra, tahun 1982. Nah, saya merasa proses membaca saya saat itu sudah selesai. Tiba-tiba muncul keinginan menulis. Ketika saya membacai teori-teori sastra, keinginan menulis luar biasa. Saya mulai meraba-raba, mulai membuat konsep, dan akhirnya saya meninggalkan bangku kuliah di Fakultas Sastra Unpad karena ingin segera menuliskan apa yang ada di kepala. Saya merasa ada yang kurang dan itu harus saya dapatkan di jalanan. Maka saya mengundurkan diri dari Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran. Riset pustaka, riset lapangan. Riset pustaka pada saat itu ya membaca buku, pergi ke perpustakaan di Cikapundung. Kalau di Serang ya di Jalan Yusuf Marta di Laga ada perpustakaan kecil. Tapi itu tidak mencukupi. Saya ke Pasar Senen, ke Malabar, di Palasari ya. Nah, akhirnya saya memilih traveling, membawa ransel, yang kata Toto, kusandang ransel, syarat beban. Pergi ke timur saya, traveling 2 tahun, mencari ruh seorang petualang. 2 tahun saya tidak pulang, tidur di masjid, tidur di pasar, tidur di terminal, di stasiun. Pada tahun 85-an, stasiun masih terbuka untuk siapapun. Kereta kita bisa tanpa karcis. Tidur di teras masjid, tidur di stasiun, tidur di pos ronda, tidur di mana saja. Itu saya lakukan karena saya ingin mengambil ruh seorang traveler, petualang, lelaki jalanan, atau yang dikenal sekarang sebagai backpacker. Kemudian jadilah Balada Si Roy. Balada Si Roy saya tulis tahun 1988. Tapi risetnya sudah saya mulai sejak tahun 1981.
saya mulai mencatat, mendokumentasikan perilaku teman-teman. Saya kemudian juga menceburkan diri. Nah, pamungkasnya saya traveling 2 tahun meninggalkan bangku kuliah tadi. Nah, kemudian jadilah Balada Si Roy yang hingga hari ini masih dibaca dan dicetak ulang oleh Gramedia Pustaka Utama. Balada Si Roy dimuat dulu bersambung di majalah Hai dan dimuat pertama kali 8 Maret 1988. Setahun kemudian dibukukan oleh Gramedia Pustaka Utama. Dan sekarang difilmkan oleh Fajar Nugros dari IDN Pictures. Mudah-mudahan kabar terbaru Lebaran tahun 2022 akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia. Kita berdoa pandemi COVID-19 berlalu. Balada Si Roy tentang lelaki petualang, remaja yang mencari jati diri, remaja yang memiliki kisah hidup perih, terutama penolakan dari keluarga ayahnya. Saya Golagong, Duta Baca Indonesia 2021-2025, mengajak Anda agar terus membaca buku apa saja, dan pada akhirnya bukan seberapa buku yang kita baca, tapi mampukah kita kemudian menuliskannya kembali. Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini. Berdaya dengan buku. Salam literasi. Golagong TV, tentang literasi semua ada di sini.